dari Dusun Sidogede, Mojokerto, 11 Agustus tahun 1969. Lahir sosok yang kini dikenal sebagai Kiai Haji Insinyur Agus Arifin, MPD, atau akrab dipanggil Gus Arifin. Tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau menempuh pendidikan agama sejak kecil hingga melanjutkan kuliah teknik kimia di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan meraih magister pendidikan. Namun perjalanan ilmunya tak berhenti di ruang kelas. Di malam hari, beliau menjalani tradisi nyantri kalong, belajar langsung kepada para kiai di Surabaya, Gresik hingga Tulungagung. Sejak muda, jiwa kepemimpinannya sudah tampak. Aktif di HMI, memimpin lembaga mahasiswa Islam, hingga pernah menjadi komandan Banser tingkat ranting. Kecintaannya pada kitab klasik membuatnya mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk digital. Dari sinilah lahir julukan Kiai Digital. Di sisi lain, beliau juga mendalami dunia teknologi melalui berbagai pelatihan internasional di bidang radio komunikasi, SCADA, sistem fiber optik, serta manajemen risiko dan mutu. Gus Arifin memimpin lembaga dakwah, majelis taklim, dan pengajian keliling dari masjid ke masjid. Sebagai penulis produktif, puluhan buku karyanya menjadi panduan umat dalam ibadah, doa, zikir, dan fikih praktis. Beliau adalah perpaduan ulama dan teknolog, menjaga tradisi sekaligus menjawab tantangan zaman. Gus Arifin, ilmu, dakwah, dan teknologi dalam satu pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman podcast Aplah BSD. Pada kesempatan malam hari ini kita ada di luar studio. Kebetulan pada malam hari ini kita silaturahmi di rumah Gus Arifin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah Pak Muji. Sehat ya Pak Muji ya. Alhamdulillah. Nah, yang saya kenal Gus Arifin ini kan seorang tokoh agama. Gitu. Bahkan ada yang pernah menyebut sebagai Kiai Digital. Gitu. Gus, sedikit cerita terkait perjalanan hidup Gus. Kok bisa menjadi seorang kiai yang disebut Kiai Digital? Oke, silakan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman pemirsa podcast Abad 3 Sekawan ya. Jadi saya dibesarkan di lingkungan Nadiyin di Mojokerto, lahir di sana sekitar 56 tahun yang lalu. Dan pendidikan formal memang dari madrasah, Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah. Sembari sekolah di madrasah, kita juga ngaji di kebetulan Pak Adi saya mempunyai pondok. Jadi pondok pesantren, jadi saya dari kecil udah di lingkungan pesantren juga. Sehingga tradisi keilmuan santri, meskipun formalnya saya di pendidikan umum di Kemenak, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah, tapi sehari-harinya adalah di pondok. Ya, yaitu karakter yang pertama yang saya dapatkan adalah tentang disiplin, tentang belajar ilmu dasar di keagamaan seperti nahwu, shorof, kemudian juga belajar terkait dengan ilmu arud ya, seperti nada-nada syair-syair itu, kemudian juga yang pasti ya ilmu membaca Al-Quran, karena pada masa itu yang setahu saya Pak Ade saya kiloannya dari waros, jadi sampai hari ini ya saya ngajinya cara waros misalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian sejatinya ketika abah saya masih ada menghendaki saya langsung ke Aliyah, kemudian ke IAIN Sunan Ampel Surabaya. Namun karena wasiatnya ayah saya seperti itu, kemudian abah saya atau ayah saya meninggal ketika saya masih kecil ya, ketika umur 11 tahun ya, baru balik. Jadi abah saya udah wafat, kemudian saya diasuh oleh Ibu dan Pak D. Pak D saya yang Kiai Najmuddin dan Kiai Abdul Muhid ini punya pondok Darussalam atau Babus Salam di Perning Mojokerto. Ya, dan di sana karakter itu membentuk saya sebagai pertama ya, dari sisi pendidikan formalnya memang tetap dapat, tapi ilmu-ilmu dasar pesantren itu juga dapat. Tapi memang berbeda dengan teman-teman yang memang dari awal di pesantren ya. Secara tradisi memang mereka
itu di pesantren. Kalau saya kan ya tinggalnya di pesantren ya. Wah, tinggalnya pesantren tidak nyantri tidak ya, lingkungan pesantren karena yang ngajar kan Pak D saya. Dan dari situlah saya dipanggil Gus juga, meskipun memang karena namanya Agus Arifin ya. Karena anak Pak D saya itu lakinya cuma satu, saya dengan putranya Pak D Kiai Aminuddin itu juga nggak terlalu jauh umurnya, dipanggil Gus. Jadi santri-santrinya Pak D manggil orang yang di dekatnya Pak D saya itu ya dikiranya saya anaknya, ya. Gus juga gitu. Jadi itu akhirnya ya Gus itu melekat dari kecil, tapi sebenarnya Gus yang dimaksud adalah Gus panggilan untuk anak kiai ya gitu. Betul. Nah saya mengiranya itu manggil nama saya Agus seperti itu. Ya sampai saya kemudian masuk SMA ya. Dan SMA yang saya masuk itu SMA terbaik di Mojokerto. Dan saya terima di Teknik Kimia ITS. Tapi karena wasiat abah saya dulu masih ingat bahwa habis Sanawiyah Aliyah terus ke UIN yang sekarang ya OIN. Terus bapak saya itu clear mengatakan nanti minta ibu saya itu anaknya itu kalau bisa jadi pegawai depan. Kalau sekolah udah UIN di zaman itu PNS lah gitu ya, PNS jadi pegawai depan. Tapi walhasil karena pilihannya dari awal udah salah, dari SMA ambil ilmu pasti, kemudian sekolah teknik kimia jadi insinyur. Jadi nggak dapat ilmu tarbiyahnya, nggak dapat. Iya. Makanya itu ketika saya pergi haji tahun 2004 diingatkan lagi oleh ibu saya, kan ibu saya bareng berjanji bahwa mestinya kamu sekolah tarbiyah gitu. Makanya S2 saya tarbiyah, kemudian dokter saya juga ilmu pendidikan, teknologi pendidikan, matematika dan AI. Untuk D3-nya? Iya, S3 doktornya. S3-nya, sama jadi baru semester depan sidang terbukanya. Tapi secara disertasi sudah selesai, tinggal ujian terbuka. Baik. Ya kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Sembari itu saya begitu lulus teknik kimia saya diterima di Pertamina. Di Pertamina di bagian gas ya, jadi Pertamina Gas Negara yang ngurusin gas. Di situ saya banyak belajar terkait dengan teknologi, terkait IT. Saya belajar komunikasi data satelit di Houston, di NASA. Kemudian saya belajar fiber optik di Australia, saya belajar SCADA untuk ngatur remote sensing itu di Jerman. Saya belajar terkait dengan perpipaan di Itali. Saya belajar radio Motorola itu di Singapura. Sekali itu, dan itu saya punyai sambari saya bekerja. Sambil bekerja saya belajar itu. Jadi makanya portofolio pendidikan saya yang formalnya adalah insinyur. Kemudian non formalnya itu bisa baca kitab kuning, pasti luar biasa. Kemudian yang portofolio yang lainnya ya teknologi IT, karena saya selama karir saya itu lebih banyak di IT. Ya, megang kena IT kayak komunikasi data, satelit, radio, kemudian gabungkan network kayak dulu belum ada internet yang kuat-kuat, saya sudah bangun intranet gitu. Itu mainan saya dan kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Makanya ketika saya mulai ceramah atau mulai dakwah tahun 2003, semua kitab saya ini saya scan digitalisasi. Waktu itu belum ada internet yang menyediakan cloud ya. Saya sudah bikin, saya taruh di server. Jadi dan setiap ceramah saya selalu menggunakan kitab-kitab digital. Suatu saat ada salah satu pondok pesantren yang saya ngisi di beberapa di Tangerang ini, saya cuma bawa orang belum punya iPad, saya udah punya iPad. Luar biasa. Itu sedang mengaji saya buka itu kitab itu. Oh ini kiai digital nih. Disebutlah kiai digital. Itu asbabun nuzulnya itu. Kalau dalam konteks digitalnya itu adalah pemanfaatan teknologi digital untuk dakwah. Jadi tetapi konten isinya di digital itu ya kitab-kitab yang mutabar ya, seperti kitab-kitab tafsir ya yang dari yang paling tua seperti kitabnya Ibnu Abbas ini saya punya, kemudian kitab yang terbaru Wahbah Zuhaili Al-Munir juga punya, dan kitab-kitab hadis juga punya, kitab-kitab macam-macam punya, dan semuanya sudah digital. Sampai hari ini saya bila nulis buku juga ngambil dari kitab-kitab digital. Padahal secara formal pendidikan itu nggak pernah yang ya duduk langsung di
pesantren gitu secara langsung ya. Tapi formalnya itu kan ya. Oh kalau SMA, di, gitu kan. di waktu dididik di apa saya duduk sama santri yang lain. Karena memang tinggalnya di lingkungan pesantren. Ya jadi kalau orang-orang kan masuk pesantren daftar. Betul. Kalau saya enggak. Itu dia. Kalau saya itu yang di rumah saya pesantren gitu. Di pesantren, lain di pesantren. Betul. Itu bedanya. Ya, makanya kan saya nggak pernah tercatat misalnya secara resmi belajar ini gitu. Enggak. Tapi kalau begitu di waktu saat setelah SMA saya ngaji ke beberapa kiai ya, dan termasuk yang termasuk pesantren Torekot ya. luar biasa. Kira-kira itu. Terus dapat informasi Gus itu kan memang suka menulis Ya. nih. Bahkan kalau kita lihat di depan nih udah banyak buku yang diterbitkan Ya. Gus. Tahun berapa sih Gus mulai suka gitu menulis gitu? Saya mulai nulis itu tahun 2007. 2007 sepulang dari penugasan di Sumatera, saya mulai nulis, dan buku yang pertama adalah buku haji ya, buku haji. Nah ini ini yang buku yang pertama. Ini sudah cetakan ke-13. Sudah ke-13 dan sudah hampir 200.000 kopi. Ribu kopi. Ya, kopi. Makanya di situ ada kalimat nasional bestseller. Ya, bisa ditunjukkan di kamera ya, nasional biasa. Dan itu buku ini saya tulis asbabun nuzulnya, asbabun wurudnya itu ketika saya jadi pembimbing haji dadakan tahun 2004. Haji dadakan. Ya, jadi 2004 itu saya pergi haji. Kloter 35 Tangerang. Siap. Ya, ketika sampai di Mekah, mutawifnya yang ditunjuk oleh pemerintah di Kloter 35 itu sakit. Gus lah ditunjuk. Belum. Jadi ketika kita punya di satu maktab kan isinya satu pesawat tuh. Ya. Nah, kemudian ketika setiap malam kita ada briefing pendalaman materi haji. Karena nggak ada mutawif, nggak ada yang isi. Akhirnya entah dari siapa beritanya dari itu aja di kloter yang dari Tangerang tuh, dulu masih Tangerang ya. Siap. Belum Tangerang Masih nyatu gitu. Tangerang ya. Masih Kabupaten Tangerang. Siapa itu? Itu anak muda itu Pak Agus namanya gitu. Saya yang dimaksud saya. Saya dipanggil oleh kepala kloter Kanwil ya. Pak Kanwil Kemenak Kabupaten Tangerang. Provinsi dong. Provinsi. Waktu itu Banten karena 90 ya. Ya udah isi aja, saya isi materi mulai cara ikhram macam-macam. Nah, pokoknya sampai akhirnya saya ketugasan jadi sampai pulang. Sampai mimpin terus ya, mimpin jemaah yang dadakan. Ya, mimpin tawaf, mimpin sa'i, mimpin khutbah wukuf. Ya. Khutbah wukuf semula saya dicadangkan, tapi kemudian saya cukup capek, akhirnya udah kita nebeng aja ke untuk kloter lain ya. Pakai sound system aja. Oke, akhirnya terbentuklah. Akhirnya saya nulis buku berdasarkan pengalaman itu. Jadi dari langkah ke langkah, mulai dari di rumah sampai pulang lagi, itu saya tulis di buku. Termasuk menjadi pembimbing dadakan masuk juga tuh. Iya, jadi kalau seandainya orang jadi pembimbing dadakan, baca buku itu pasti bisa. Oh gitu. Baca buku itu, tata caranya termasuk tip-tip triknya juga ada. Dan itu buku ini terbit tahun 2009, dikasih kata pengantar waktu Menteri Agamanya Pak Surya Dharma. Sampai sekarang sudah terbit yang ke-13. Ya, termasuk yang buku bawahnya itu ensiklopedia haji bawahnya. Berapa banyak Gus? Sekarang bulan November sudah 37 buku, dan yang nasional bestseller ada 7. Wah biasa. Dan nasional bestseller itu maknanya penjualannya sudah nyentuh di atas 50.000 exemplar. Wah biasa. Gus, dari 37 buku itu pasti adalah salah satu buku yang memang suka lah secara pribadi, gue suka banget gitu. Semua yang saya tulis itu buku yang semuanya bagus ya. Pasti termasuk saya ditugaskan oleh keluarganya Mu'allim Safi Adami untuk mencetak ulang buku Tawdihul Adillah ini yang ada di depan ini amanah dari keluarga beliau untuk mencetak ulang, dan alhamdulillah ini sold out waktu itu. Gak lama karena murid-muridnya Mu'allim Safi Adami banyak, jadi buku ini banyak dipesan.
sampai sekarang juga udah susah ini buku ini. Siap. Itu termasuk buku yang saya sukai. Juga termasuk buku Kama Sutra Islam ini. Kama Sutra Islam saya suka. Ini juga nasional bestseller. Kemudian buku yang saya tulis sama istri saya itu Ensiklopedia Wanita. Oh yang ini, Ya, itu wanita. Ya itu. Ini Kemudian disusun bareng sama istri. sama istri. Kemudian yang ini adalah buku yang saya tulis bersama dengan para anggota Dewan Syariah Nasional. Ada Profesor Faisal dan ada Profesor Dr. Amir Syah Tambunan dari Muhammadiyah. Saya tulis bareng. Dan ini menjadi semacam apa ya? Portofolio atau karya yang menurut saya buat berdasarkan keinginan atau kebutuhan dakwah. Jadi dakwah itu bisa lewat macam-macam, bisa lewat buku, bisa lewat podcast seperti ini, bisa lewat TV, sosmed, bisa macam-macam lah. Nah, tapi intinya sih buku itu menjadi simbol untuk seseorang kalau mau menunjukkan identitas keilmuannya yang nulis buku. As long as buku itu laku di pasaran dan disitasi orang, disitasi itu dipakai untuk misalnya anak S1 rujukan ya jadi maroji ya kalau di dunia pesantren, itu berarti kita sudah naik level tuh, sukses tuh berarti. Naik level dulu sukses itu kan soal lain. Naik level dulu menjadi disitasi orang dan itu di platform saya itu ada buku saya disitasi oleh si Fulan ada. Nanti itu di Google Scholar itu ada, saya taruh di Google Scholar. Nanti setiap orang yang mensitasi buku saya ada di sana. Buku saya itu disitasi berapa ribu orang. Ya. Jadi itu cara kita untuk memahami buku kita itu sejauh mana sih penyebarannya. Siap. Termasuk di kalangan akademisi. Gus, terkait dengan dakwah nih. Ini kan udah zamannya digital gitu ya. Kalau Gus sendiri kan memang jelas lah dengan predikat kiai digital pasti gitu kan. Nah, yang saya mau tahu Gus, di zaman digital seperti ini dengan Gen Z ya kalau sekarang. Gen Z baik gitu. Dengan Gen Z gitu kan, seperti apa sih dakwah yang baik di zaman digital? Ya, yang jelas strateginya harus berbeda. Ya, karena anak-anak lahir tahun 60-an seperti saya, atau anak-anak lahir tahun 90-an, tahun 2000-an, atau anak-anak yang lahir tahun 2000 yang muda ya, 2010-an ya, milenial itu beda pendekatannya. Yang pasti kalau anak-anak yang kelahiran 60 itu tipenya tipe-tipe yang bisa langsung aja diomongin, bisa secara langsung diomongin, diomelin nggak apa-apa. Makanya pendekatannya harus yang pertama nggak terlalu keras ke mereka. Hanya banyak platform-platform digital seperti ini dipakai dakwah kan, kayak TikTok. Karena pengguna platform sosmed yang paling banyak di Indonesia kan TikTok. Betul. Ya. Nomor 2-nya adalah Instagram, dan X ya, atau Twitter dulu, Facebook. Nah, itu dakwah bisa lewat situ. Nah, kalau kanal yang juga banyak adalah yang micro learning itu video-video pendek. Video pendek ya. Kalau di TikTok itu video pendek yang hanya beberapa kata gitu, itu ngefek gitu. Nah, kalau itu yang saya pelajari, maka saya juga ada TikTok saya yang itu juga sama, saya sampaikan pidato atau ceramah yang nggak terlalu panjang, 1 menit ya, 60 detik gitu. Itu efektif kalau di dunia digital. Kalau terlalu lama panjang itu untuk orang-orang tua di masjid-masjid. Seperti di YouTube saya yang di masjid-masjid itu kan sejam gitu. Ya, kalau anak milenial Gen Z udah panas itu pantatnya. Nggak bakal kuat itu, nggak bakal kuat. Nah, itu makanya harus strategi dakwanya harus berubah. Dan kita nggak boleh juga mengatakan anak sekarang nggak mau ngaji salah, nggak boleh juga ngomong gitu. Memang zamannya sudah berbeda. Memang zamannya beda, dia lahir di dunia yang berbeda. Kita yang harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin ya habis kita. Kalau dipaksa patah pasti. Anak sekarang itu kalau bahasa saya itu berbeda karakternya dengan anak-anak kelahiran 60, 70, 80 yang cenderung tough ya, kuat ya. Tahan banting, saya dulu kalau diomelin, maaf kata, dimaki-maki santai aja. Bahkan sampai dipukul ngaji dipukul itu biasa. Pakai rotan, dilempar penghapus, dilempar penggaris, pukul penggaris itu kan biasa. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nah, seperti itu juga harus kita sesuaikan. Dan yang bagus lagi, buku-buku yang kita tulis itu juga bahasanya
dengan bahasanya anak sekarang. Dia mengena untuk zaman sekarang. Kontennya tetap kita jaga, misalnya dalilnya, ayatnya, hadisnya juga harus kita pilih yang bagus, yang sahih gitu ya, yang tafsir yang tepat gitu. Tapi bahasanya yang populis, yang populer. Jadi jangan terlalu bahasa yang pondok banget, bahasa yang akademis banget gitu. Tapi juga untuk kalangan tertentu, karena saya punya analisis buku ya di penerbit, itu setiap mau terbit juga disampaikan, Gus ini bahasanya terlalu formal ya, saya rubah. Kalau Tim editor itu, tim editornya penerbit, ya nanti kalau bagi tim editornya udah ini karena memang yang dibidik akademisi ya nggak apa-apa. Seperti buku ini akademisi banget ini. Ini akademisi banget. Fikih muamalah keuangan kontemporer ini akademisi banget. Ini buku yang memang dirancang untuk para akademisi praktisi perbankan Islam misalnya, atau ekonomi Islam. Nah itu berbeda dengan buku-buku saya yang doa, yang itu bahasanya ringan. Bahasa pesantren lah. Enggak, bahasa ringan yang untuk Bahasanya ringan lah. yang ringan untuk anak-anak Gen Z tadi. Iya, kalau yang buku-buku fikih ya harus serius. Buku serius ya buku-buku yang memang standarnya nulis buku agama. Ya nggak boleh kita campur adukan. Nggak boleh selengean juga. Jelasin dalil selengean kan. Waduh, gitu ya. Kira-kira gitu. Baik, jadi poinnya ketika kita dakwah, kanal YouTube, kanal podcast, kanal apapun ya, itu kita bisa pakai sekarang karena memang eranya era teknologi, broadcast itu kita bisa buat. Kalau zaman dulu kita selalu lihat TV, kita sekarang dengan modal handphone aja udah bisa berdakwah. Manfaatkan podcast ini sebagai media dakwah, kemas dengan sebaik-baiknya yang kira-kira anak-anak Gen Z itu suka ya. Itu poin pertama untuk pemilik podcast ini. Kemudian yang kedua, sebagai umat Islam yang sekarang kita sedang berpuasa ya, kita tingkatkan kualitas puasa kita tentunya dengan mengikuti dakwah-dakwah yang ada seperti di TV, di podcast, juga kalau nggak sempat juga baca buku ya juga boleh baca-baca, scroll konten-konten dakwah juga bisa. Yang penting poinnya jangan tinggalkan guru ya. Jadi anak-anak sekarang saya perlu highlight ya, kalau belajar agama tetap menggunakan guru, karena dari situlah kita akan dapat validasi ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan benar-benar ada yang menggaransi guru kita. Karena guru kita punya guru, gurunya punya guru, mudah-mudahan sanadnya sampai nyambung kepada baginda Muhammad SAW. Itu poinnya. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, dakwah di abad digital ini tidak kaku seperti dulu, harus bisa menyentuh perasaan, harus bisa mengajak anak-anak ini untuk beragama, untuk menggeluti agama dengan baik, dan juga untuk bisa mengamalkan agama dengan baik. Itu tantangan terbesar abad ini bagi dunia dakwah adalah bagaimana anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ini bisa mengikuti atau bisa meneruskan aktivitas agamanya, kualitas agamanya seperti bapak-bapaknya dulu, sehingga mudah-mudahan Islam akan terus bisa berkembang sekaligus berkualitas. Kira-kira itu mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya pasti tutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman podcast Atla BSD. Dari saya Tumuji, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.